Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis ke-1, yaitu dari hadis kitab Al-Wafi, syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah, menyelami makna 40 hadis Rasulullah SAW, karya Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, diterbitkan oleh Al-I'tisam. Kita akan membaca hadis pertama yang berjudul segala perbuatan ditentukan oleh niatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu, ini namanya panjang nih, rawahu Bukhari wa Muslim. Ini nama panjang dari Bukhari dan Muslim. Baik, kita baca artinya, terjemahnya. Dari Amiril Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang ia cari, atau wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Diriwayatkan oleh dua ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Nah, ini nama panjang dari Imam Bukhari. Dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, dalam kedua kitab sahihnya yang merupakan kitab hadis paling sahih. Jadi ini adalah hadis tentang niat, ya. Baik, kita akan meneruskan pembacaan selanjutnya, yaitu ini maraji'ul hadis, referensi hadis, ya. Diambil dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Musnad Imam Ahmad, dan diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Maraji'ul hadis. Selanjutnya kita akan membaca ahammiyatul hadis, urgensi dari hadis. Hadis ini sangat penting karena menjadi orientasi seluruh hukum dalam Islam. Ini bisa dilihat dari pendapat para ulama. Abu Daud berkata, hadis ini setengah dari ajaran Islam karena agama bertumpu pada dua hal, yaitu sisi lahiriah atau amal perbuatan dan sisi batiniah atau niat. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis ini mencakup sepertiga ilmu karena perbuatan manusia terkait dengan tiga hal, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat dalam hati merupakan salah satu dari tiga hal tersebut. Nah, jadi sepertiga, ya. Mengingat urgensinya, maka banyak ulama yang mengawali berbagai buku dan karangannya dengan hadis ini. Imam Bukhari menempatkan hadis ini di awal kitab sahihnya. Imam Nawawi menempatkan hadis ini pada urutan pertama dalam 3 bukunya, yaitu Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, dan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini dimaksudkan agar pembaca menyadari pentingnya niat, sehingga ia akan meluruskan niatnya hanya karena Allah, baik ketika menuntut ilmu atau melakukan perbuatan baik yang lain. Urgensi hadis ini juga dipertegas oleh riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dengan hadis ini. Begitu juga Umar radhiyallahu an. Abu Ubaid berkata, tidak ada hadis yang lebih luas dan padat maknanya dari hadis ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Mufradatul hadis, yaitu kosakata atau arti-arti katanya. Yang pertama ada kata hafsin, singa, ya.
Abu Hafs adalah julukan ya, kunyah atau julukan dari Umar ibnul Khattab. Jadi Abu Hafsin ya, yaitu julukan dari Umar ibnul Khattab. Innama adatul hasyar, untuk membatasi, yakni menetapkan sesuatu yang disebut setelahnya dan menafikan sesuatu yang tidak disebut. Kemudian bin niat, niat bentuk jamak dari kata niat, secara etimologi bermakna kehendak dan secara terminologi bermakna kehendak yang dibarengi dengan perbuatan nyata. Jadi harus dibarengi dengan perbuatan nyata niat itu. Imri'in, ya, manusia atau ya manusia baik laki-laki maupun wanita. Hijratuhu, hijrah ya, secara etimologi bermakna meninggalkan, dan secara terminologi bermakna meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam untuk menghindari hal-hal buruk. Adapun yang dimaksud dengan hijrah dalam hadis ini adalah perpindahan dari kota Mekah dan kota-kota lain ke kota Madinah sebelum Fathu Mekah. Ilallah adalah demi keridhaan Allah maksudnya. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih, hijrah tersebut diterima dan akan diberi balasan kebaikan. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Lidunya yusibuha, untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Baik, kita akan lanjutkan lagi sababul wurud, latar belakang hadis. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang bisa dipercaya bahwa Ibnu Mas'ud berkata, di antara kami ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita bernama Ummu Qais. Namun wanita itu menolak sehingga ia berhijrah ke Madinah. Maka laki-laki tersebut ikut hijrah dan menikahinya. Karena itu kami memberinya julukan Muhajir Ummu Qais. Ini catatan kakinya di dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rahmaniyah. Sa'id ibnu Mansur meriwayatkan dalam kitab Sunannya dengan sanad sebagaimana syarat Bukhari dan Muslim bahwa Ibnu Mas'ud berkata, siapa yang hijrah untuk mendapatkan kepentingan duniawi, maka pahala yang didapat sebagaimana yang didapat oleh laki-laki yang hijrah untuk menikahi wanita yang bernama Ummu Qais hingga ia dijuluki Muhajir Ummu Qais. Ya, jadi ini latar belakangnya karena ada seorang laki-laki yang berhijrah karena wanita yang bernama Ummu Qais. Selanjutnya kita lanjutkan fikul hadis atau kandungan hadis. Yang pertama syarat niat, syarat niat. Para ulama sepakat bahwa perbuatan seorang mukmin tidak akan diterima dan tidak akan mendapatkan pahala kecuali jika diiringi dengan niat. Dalam ibadah inti seperti sholat, haji, puasa, niat merupakan rukun. Karenanya ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali jika diiringi niat. Adapun dalam ibadah yang merupakan sarana dari ibadah inti seperti wudhu dan mandi, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa niat merupakan penyempurna untuk mendapatkan pahala, sedangkan mazhab Syafi'i dan ulama-ulama lain menyebutkan bahwa niat merupakan syarat sahnya sebuah ibadah. Oleh karena itu ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali diiringi dengan niatnya. Nah, ini niat ya, merupakan syarat. Yang kedua, waktu dan tempat niat ya. Waktu niat adalah di awal ibadah seperti takbiratul ihram untuk sholat dan ihram untuk haji. Sedangkan puasa maka diperbolehkan sebelumnya karena untuk mengetahui masuknya waktu subuh secara tepat cukup sulit. Niat bertempat di hati, jadi tidak disyaratkan untuk diucapkan. Namun demikian boleh saja diucapkan untuk membantu konsentrasi hati. Jika disyaratkan menentukan secara tepat ibadah yang hendak dilakukan, jadi tidak cukup hanya dengan berniat untuk melakukan sholat secara umum, namun harus ditentukan sholat zuhur atau asar atau yang lain. Jadi jika memang ada yang berpendapat ingin diucapkan, harus dikhususkan sholat apa yang dilakukan.
Yang ketiga, keharusan hijrah. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam adalah wajib bagi seorang muslim jika ia tidak bisa melakukan ajaran Islam dengan terang-terangan. Hukum ini berlaku secara umum dan tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Sedangkan hadis yang mengatakan tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah atau penaklukan kota Makkah, maka maksudnya adalah tidak ada hijrah dari Makkah setelah peristiwa Fathul Makkah karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Kata hijrah juga dipergunakan untuk hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjauhi hal-hal yang dilarang Allah disebut muhajir. Begitu juga dengan seorang muslim yang tidak mau menegur saudaranya sesama muslim selama 3 hari. Begitu juga dengan wanita, wanita yang tidak mau berhubungan badan dengan suaminya. Seorang muslim kadang-kadang diharuskan untuk menjauhi saudaranya yang berbuat maksiat. Ia juga diperbolehkan menjauhi istrinya yang tidak taat kepadanya sebagai pelajaran bagi istri. Jadi ini adalah makna-makna dari hijrah. Yang keempat, orang yang berniat melakukan kebaikan namun karena satu atau lain hal, misalnya sakit parah ataupun meninggal dunia, sehingga ia tidak bisa melaksanakannya, maka ia tetap akan mendapatkan pahala. Al-Baydawi berkata, amal ibadah tidak akan sah kecuali jika diiringi dengan niat, karena niat tanpa amal diberi pahala, sementara amal tanpa niat adalah sia-sia. Perumpamaan niat bagi amal ibarat ruh bagi jasad. Jasad tidak akan berfungsi jika tanpa ruh, dan ruh tidak akan tampak jika terpisah dari jasad. Yang kelima, hadis ini mendorong kita untuk ikhlas dalam segala perbuatan dan ibadah agar mendapatkan pahala di akhirat serta kemudahan dan kebahagiaan di dunia. Yang keenam, semua perbuatan baik dan bermanfaat jika diiringi niat yang ikhlas dan hanya mencari keridhaan Allah, maka perbuatan tersebut adalah ibadah. Nah, baik, inilah bacaan kita dari hadis pertama, hadis tentang niat dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah Al-Wafi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan ilmu yang telah dibacakan tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.